Cerita diawali dengan masa lalu Goro. Terlihat Goro dan ibunya sedang berjalan menuju suatu tempat. Lalu tiba-tiba tangan Goro dan ibunya terpisah. Namun meskipun begitu, ibu Goro tetap melanjutkan perjalanan dan ternyata yang dituju adalah sebuah terowongan. Kembali ke masa sekarang, terlihat Goro dan teman-temannya sedang berencana untuk menjelajahi sebuah terowongan. 一旦家に帰ってから懐中電灯を持って集合な。 Lalu akhirnya tibalah mereka berempat di depan pintu terowongan. Tanpa berlama-lama lagi, mereka langsung masuk ke dalam terowongan dan mulai menjelajahi terowongan yang gelap. Hide yang merupakan pemimpin tim menyorot-nyorot semua benda yang ada dalam terowongan. Lalu tiba-tiba ada sesuatu yang menimpa kepala Hide. Hide pun kaget dan berteriak sekencang-kencangnya. Teman-teman Hide yang menyadari bahwa itu hanyalah setetes air lalu mencoba menenangkan Hide. Tak lama setelah itu, Goro menunjuk sesuatu. Bayangan itu semakin mendekat dan semakin mendekat yang membuat mereka ketakutan dan lari terbirit-birit meninggalkan Goro sendirian. Goro yang ditinggal sendiri lalu menyeret bayangan tersebut dan tanpa disangka bayangan tersebut adalah adik Goro sendiri yang bernama Mari. 早く出よう、帰るぞ。 Namun dengan sigap Goro langsung membawa Mari keluar dari terowongan dan menuju ke rumah. Sesampainya di rumah, Goro pun menceritakan apa yang telah dialaminya kepada ayahnya. Ayahnya pun balik menyahut dan mengatakan bahwa memang banyak orang yang terseret ke dalam terowongan tersebut secara tidak sadar. Esok harinya ketika Goro pulang dari sekolah, ternyata Mari sudah kembali hilang. まさかトンネルへ。 Ayah Goro yang begitu panik langsung bergegas mencari Mari dan menyuruh agar Goro menunggu saja di dalam rumah. Namun meskipun malam sudah hampir tiba, ayah dan Mari belum juga datang. Hal tersebut membuat Goro khawatir dan berencana untuk menyusul ayahnya mencari Mari. Goro pun bertanya-tanya dan kaget karena melihat ada senter ayahnya yang tergeletak di atas lantai dalam terowongan. お父さん。 Lalu tiba-tiba ada setetes darah yang jatuh mengenai wajah Goro. Namun Goro tidak sadar bahwa itu adalah darah. Sesampainya di tengah terowongan, Goro tidak percaya ada sebuah laboratorium. Tanpa basa-basi lagi, Goro pun membuka laboratorium tersebut. Dan ternyata Mari sudah ada di dalam bersama tim peneliti laboratorium tersebut. マリ。 Goro langsung lari menghampiri Mari. Dia pun juga menjelaskan bahwa Mari adalah adiknya dan dia juga sedang mencari ayahnya yang tadi duluan mencari Mari ke dalam terowongan. Namun tim peneliti tidak melihat siapapun selain Mari. Goro yang tidak percaya dan ingin memeriksa sendiri akhirnya ditemani oleh salah satu tim peneliti yang bernama Koyama. Goro dan Koyama menaiki sebuah mobil sampai ke ujung terowongan. Namun di ujung terowongan, Goro tidak melihat siapapun. Bahkan jejak kaki pun tidak ada. さあ引き返し。 Karena hasilnya nihil, Goro dan Koyama pun memutuskan untuk kembali. Hari berikutnya, tim peneliti pun kembali menghubungi Goro. Mereka mengatakan bahwa Mari kembali datang sendirian secara tidak sadar ke dalam laboratorium tersebut. お父さんが見つかるまでこの町を離れたらどうかしら。 Ternyata sampai sekarang ayahnya Goro belum juga ditemukan. Di tengah-tengah perbincangan mereka, tiba-tiba sang profesor mengeluh. Dia mengatakan bahwa mesin-mesinnya rusak tanpa diketahui. Lalu tiba-tiba Ishikura yang merupakan salah satu tim mereka menunjukkan hasil foto yang telah mereka potret di hari sebelumnya. Dan hasilnya sungguh mencengangkan. Terdapat banyak objek-objek putih yang menyerupai manusia yang menembus tubuh mereka ke sana kemari.
Hal tersebut pun membuat mereka takut dan was-was. Akhirnya memutuskan untuk menutup laboratorium untuk sementara. Namun sangat disayangkan, Profesor dan Ishikura tiba-tiba ditarik oleh sesuatu ke dalam benda padat. Profesor dan Ishikura pun langsung lenyap. Mari pun juga ikut diseret. Mari juga tenggelam ke dalam lantai dan diseret hingga tak bersisa. Goro yang berusaha menyelamatkan Mari tak bisa berbuat apa-apa. Dan akhirnya Goro dan Koyama memutuskan untuk lari menjauh dari terowongan. Di saat mereka berlari, ada sesuatu yang mengejar mereka. Dan itu adalah mayat Mari, Profesor, dan Ishikura. Mayat Ishikura sengaja menjatuhkan dirinya dan menimpa Koyama. Koyama pun ikut diseret ke dalam lantai dan hilang tanpa berbekas. Mayat Mari yang ingin menyeret Goro juga berusaha untuk menimpa Goro dari atas. Namun Goro bisa menghindar lalu melarikan diri sejauh-jauhnya. Di tengah-tengah pelarian Goro ada sosok-sosok putih yang memanjang mengelilingi Goro sambil menembus-nembus badan Goro hingga membuat Goro langsung jatuh tak berdaya. Hingga akhirnya Goro pun ikut ditarik, ditelan oleh lantai yang berbentuk padat. Semua orang yang berada di dalam terowongan kini akhirnya telah lenyap dan ditelan oleh benda padat yang tidak diketahui apa penyebabnya. Tamat. Cerita diawali dengan anak-anak yang sedang memakan es krim. Mereka tampak bahagia, ceria sambil menikmati es krim gratis yang dibagikan oleh bis es krim. Papa, boku mo ice katte. Di lain sisi, ada seorang anak yang bernama Tomoki meminta ayahnya membelikannya juga es krim. Namun sang ayah yang bernama Sonohara tidak mengizinkannya karena sebentar lagi adalah jadwalnya untuk makan malam. Lalu tibalah saatnya bis mengajak anak-anak untuk berkeliling sambil memakan es krim. Sonohara yang penasaran lalu menanyakan apa yang akan dilakukan bis es krim kepada ibu-ibu yang ada di sebelahnya. Sang supir bis es krim pun juga menyahut bahwa dia akan mengajak anak-anak berkeliling sambil memakan es krim. Sonoki yang tidak dibelikan es krim oleh ayahnya mulai merajuk. Dia pun terus-terusan meminta ayahnya agar dibelikan es krim. Namun Sonohara malah menyuruh Tomoki agar makan bersamanya. Tomoki yang tidak dituruti permintaannya malah menangis jadi-jadinya. Hari berikutnya, bis es krim pun kembali datang. Sonohara yang mulai kasihan akhirnya mengizinkan Tomoki untuk memakan es krim. Dan dia pun langsung membelikan es krim kepada Tomoki. Lalu tibalah akhirnya bis es krim akan mulai berkeliling. Sonohara yang ingin anaknya gembira akhirnya menyuruh Tomoki agar ikut juga masuk ke dalam bis. Sepulangnya Tomoki ke rumah, Tomoki menceritakan apa yang telah dialaminya selama naik bis es krim. Dia pun menceritakan bahwa dia dan anak-anak yang lain menjilat-jilati gunung es krim yang sangat banyak di dalam bis. Sampai-sampai Tomoki tidak mau makan malam karena sudah terlalu kenyang. Sonohara yang khawatir kepada anaknya kini mulai curiga. Esok harinya ketika Sonohara pulang kerja, dia pun melihat banyak sepatu yang berserakan di dekat pintunya. Ternyata Tomoki mengajak teman-temannya bermain di dalam rumah. Sonohara pun senang akan hal tersebut karena akhirnya Tomoki sekarang memiliki banyak teman. Lalu tibalah saatnya bis es krim kembali datang. Tomoki dan teman-temannya bersiap-siap untuk berkeliling. Sonohara yang awalnya sudah curiga kini mulai mengintip ke dalam bis.
Dan hasilnya sungguh mencengangkan. Ternyata benar yang dibilang anaknya, Tomoki, bahwa mereka menjilat-jilati gunung es yang berada di dalam bis. Di hari-hari berikutnya, Sonohara pun melihat pemandangan es krim yang begitu banyak berserakan di lingkungan rumahnya. Lalu tibalah di saat Sonohara pulang kerja dan dia melihat sepatu yang berserakan di depan pintu. Dia pun menduga bahwa Tomoki sedang bermain-main bersama teman-teman barunya. Namun sesampainya di dalam rumah, Sonohara melihat sesuatu yang sangat mencengangkan. Terlihat Tomoki sedang menjilat-jilati gunung es yang begitu banyak dengan rakusnya. Ternyata gunung es yang dijilati Tomoki selama ini adalah teman-temannya sendiri yang telah berubah dan mencair menjadi es krim. Sonohara yang tidak percaya dengan apa yang dilihatnya langsung panik dan langsung menjauhkan Tomoki dari es krim tersebut. Namun naas, Tomoki juga berubah menjadi es krim dan langsung mencair seketika. Hal tersebut membuat Sonohara langsung kaget dan tidak percaya dengan apa yang telah dilihatnya. Dan ternyata usut punya usut, bis es krim yang selama ini dinaiki oleh anak-anak adalah bis es krim iblis yang merubah semua anak-anak menjadi es krim. Tamat.